Bagaimana perasaan Anda saat Anda berhadapan dengan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan, tidak ada kata maaf yang keluar dari bibirnya, dan tentu Anda tidak melihat perubahan apa-apa dari sikap hidupnya. Sebagai contoh, kalau anak Anda sedang bermain dan kemudian menjatuhkan gelas, atau memecahkan kaca meja Anda, dan kemudian ketika Anda bertanya, "Ada apa?" Kemudian dikatakan, "Gelasnya jatuh sendiri," atau "Kacanya tiba-tiba pecah." Anda pasti kesel. Kenapa? Karena anak Anda kok tidak mengakui kesalahannya. Bukankah langkah pertama untuk mengalami perubahan, orang mau mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan? Dan dengan mengambil tanggung jawab, orang kemudian merefleksikan apa yang telah terjadi dan membuat keputusan untuk bertobat dan tidak lupa untuk minta maaf atas kesalahannya. Permintaan maaf itu adalah sebuah tanda kerendahan hati. Ini celaka kalau kita orang yang terlalu sombong, minta maaf saja susah sekali rasanya. Dan Anda bayangkan perasaan Yesus berhadapan dengan orang-orang Israel yang jelas-jelas mengalami kehadirannya, mengalami mujizat penyembuhan, seperti kota-kota yang disebutkan dalam perikop Injil hari ini, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Kita tahu Kapernaum, saudara-saudari, tempat asal Andreas, Petrus, dan Filipus, 3 murid Yesus yang pertama. Dan Anda tahu apa yang disebutkan dalam Injil hari ini tentang Betsaida, mereka mengalami juga banyak peristiwa penyembuhan ketika Yesus datang di sana dan berkeliling. Yesus sangat intens berada di tempat-tempat ini, tapi mereka tidak sampai menerima Yesus sebagai Sang Penyelamat. Mereka hidup dengan keyakinan mereka sendiri, dengan egoisme mereka, dengan kesombongan mereka. Dan menurut para ahli tafsir, kota-kota ini termasuk kota-kota yang mapan dari segi ekonomi. Mungkinkah kemapanan dari segi ekonomi membuat mereka juga kemudian buta untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita? Dan kita lihat memang dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tergolong makmur, sejahtera, sedikit mengabaikan atau melupakan Tuhan atau urusan dengan Tuhan. Tentu tidak dengan kita semua yang mendengarkan renungan ini. Dan Yesus membandingkan dengan kota-kota dalam perjanjian lama seperti Tirus dan Sidon, Sodom. Mereka adalah kota-kota yang mengalami penghancuran karena kekerasan hati mereka. Tapi Anda tahu juga bahwa ketika Yesus mengunjungi kota-kota ini, mereka mengalami perubahan. Jadi pada zaman perjanjian baru, ketika Yesus datang berkunjung ke mereka, mereka berubah, mereka bertobat. Pada dahulu mereka begitu sombong seperti kota Tirus dan Sidon, sampai kemudian dihancurkan oleh Alexander Agung. Anda tahu ketika itu, sebelum Alexander Agung pun mereka mengalami penderitaan yang sangat panjang dan berat ketika Kaisar atau Raja Nebukadnezar itu berkuasa sebagai raja kerajaan Babel. Dan Anda lihat penderitaan yang panjang karena mereka sombong, mereka tinggi hati, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Pesan Injil hari ini sederhana buat kita. Mengapa tidak memutuskan untuk berubah kalau kita bisa berubah? Selagi masih ada waktu. Kemegahan, kehormatan, kekayaan, itu semua adalah titipan. Saya pernah melihat orang berpakaian baju kaos oblong dengan tulisan, "Saya tidak punya apa-apa, hidup pun hanya titipan." Saya berharap kita juga menyadari hal yang sama, sehingga kalau hari ini ada panggilan untuk pertobatan, mari kita belajar untuk berubah. Serahkan diri kepada Tuhan yang datang melawat Anda dengan sabdanya. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita, pekerjaan dan semua rencana kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.